Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah apakah inkarnasi itu alkitabiah menurut ajaran Kristiani? Saudara, dalam video ini akan dijelaskan secara singkat apa makna daripada inkarnasi. Kata inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin, in came, ya. Ini adalah istilah teologis yang originnya dari gereja Ritus Latin. Nah, ini saudaraku harus kita ketahui bersama. Kata ini tidak terdapat dalam Alkitab bahasa asli Yunani, ya. Tetapi ada padanan kata Yunani untuk bahasa Latin, in germ, ya, yaitu kata Yunani ensarki, ya. Sekali lagi kata Yunani ensarki. Istilah ini terdapat pada beberapa pernyataan penting dalam Perjanjian Baru tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Saudara, penting untuk kita pahami bahwa inkarnasi adalah origin Kristen. Ya, ini catatan buat Anda bahwa sekali lagi saya katakan bahwa inkarnasi itu adalah origin Kristen. Sebab asalnya ini adalah kata Latin, yaitu istilah teologis Katolik Ritus Latin. Jadi bukan berasal dari negara lain atau dari India yang selama ini Anda dengar. Maka kalau Anda memahami ini, dan di kemudian hari muncul istilah yang sudah dimodifikasi menjadi reinkarnasi. Nah, sekali lagi reinkarnasi ini tidak berasal dari kekristenan, tetapi dari kepercayaan non-Kristen. Saudara dan Anda pahami, reinkarnasi sekali lagi bukan dari keyakinan Kristen, itu dari keyakinan non-Kristen. Itu sama sekali tidak mengena dengan pengajaran inkarnasi di dalam kekristenan. Saudara, kata inkarnasi ini menjadi begitu penting dalam bahasan teologi Kristiani, dalam pemahaman kepada jemaat-jemaat. Turunnya Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi daging, yaitu inkarnasi. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, berinkarnasi menjadi daging. Lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya. Dewasa dan mengalami kematian dalam misi penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Kematian Allah yang inkarnasi ini tidak selamanya, sebab ia bangkit dan ia kembali ke sorga. Saudara, mari kita baca nyanyian pujian yang diikuti dari kitab 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 menyebut Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, Rasul Yohanes menganggap tiap penyangkalan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kita baca dari 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 2 dan 2 Yohanes pasal yang ke-7, berasal dari roh antikristus. Nah, saudaraku, ini harus kita pahami bersama bahwa sesungguhnya mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan ilahi, mereka itu adalah roh antikristus. Paulus mengatakan bahwa Kristus membuat karunia perdamaiannya di dalam tubuh jasmaninya. Kita bisa baca dari kitab Kolose pasal 1 ayat 22.
bandingkan juga dengan kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Dan bahwa dengan mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam tubuh. Ya, kita bisa baca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 3. Saudara, Petrus berkata tentang Kristus yang mati untuk kita dalam keadaannya sebagai manusia. Kita bisa baca dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan juga kita bisa baca dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, semua ayat di atas menyatakan kebenaran yang sama dari berbagai segi. Sungguh benar bahwa dengan kedatangannya dan kematiannya di dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus memiliki dan menjamin keselamatan kita. Kita menamakan kedatangannya sebagai inkarnasi atau penjelmaan dan kematiannya pendamaian. Saudara, apabila dikatakan bahwa Yesus Kristus datang dan mati di dalam daging, itu berarti bahwa Dia datang dan mati dalam keadaan dan dalam kondisi hidup jasmani dan rohani yang diciptakan. Dengan perkataan lain, bahwa Dia yang mati itu adalah manusia. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru menegaskan pula bahwa Dia yang mati itu adalah dari kekal dan juga terus-menerus adalah Allah. Nah, ini penting untuk Anda ketahui bersama. Jadi kebenaran tentang inkarnasi yang harus dirumuskan ialah bahwa Allah tanpa berhenti sebagai Allah juga menjadi manusia. Hal inilah yang dinyatakan oleh Yohanes dalam pendahuluan Injilnya. Firman itu sebagai pelaku Allah dalam penciptaan, yang pada mulanya sebagai penciptaan bukan hanya bersama-sama dengan Allah, melainkan juga adalah Allah. Kita bisa baca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 3. Dan Dia menjadi manusia. Saudaraku, itulah esensi kebenaran pada video kali ini, bahwa kata inkarnasi itu sungguh alkitabiah, tetapi reinkarnasi bukanlah berasal dari keyakinan Kristiani. Imani dan percaya, kiranya Tuhan Yesus memberkati.